Hai guys, di video kali ini gua akan membahas berita yang akhirnya menyadarkan gua bahwa Samyang, SM dan YG itu memang punya banyak haters. Bukan haters fans ya, tapi kayaknya punya banyak perusahaan lain atau orang-orang lain yang gak suka sama dua agensi ini dan bener-bener pengen menghancurkannya gitu. Segimana caranya dua agensi ini gak bisa bertahan di posisi teratas. Kenapa? Dengerin sampai habis karena nih berita kali ini seru banget. Oke, berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini masih datang dari saga peperangan internal di dalam SM Entertainment nih guys. Kali ini beritanya adalah usai akuisisi saham, netizen khawatir hype akan bubarkan grup SM yang tidak menghasilkan uang. Yap, itulah judul beritanya yang muncul guys. Membuat banyak orang overthinking. Judul yang membuat SM Stan dan juga Hype Stan itu berantem. Judul yang sangat ngompor-ngomporin menurut gua pribadi gitu ya. Seperti biasa beritanya digoreng-goreng. Sekarang Hype itu hanya punya 14% saham di SM Entertainment gitu. Belum bertambah sedikit pun. Kemarin ada rumor diduga Hype akan terus menambahkan sahamnya sampai 40%. Tapi belum dilakuin. Itu semua baru rumor, tiba-tiba muncul berita-berita yang menggoreng seperti ini. Diduga akan membubarkan grup-grup SM yang dianggap tidak menghasilkan uang. Buat gue berita ini sangat gak make sense. Rumor atau dugaan ini sangat gak make sense. Murni buat berantem doang. Karena apa? Kata-katanya aja, akan membubarkan grup SM yang tidak menghasilkan uang. Sekarang pertanyaan gue, grup SM mana yang tidak menghasilkan uang? Kalau yang nonton ini adalah SM Stan, kasih tahu gue grup SM mana yang gak menghasilkan uang. Bahkan dari Kangta pun yang merupakan member dari boy group pertama SM HOT, dia masih sangat menghasilkan uang. Grup mana dari yang aktif masih bergrup ya? TVXQ, Suju, SNSD, EXO, Red Velvet, terus NCT, aespa, mana yang gak menghasilkan uang? Grup SM mana yang flop, yang gak menghasilkan uang, yang bahkan gak besar gitu. Dari TVXQ, dari BoA sampai aespa, semua artis SM itu bahkan udah pernah menang Daesang di Korea gitu. Jadi berita ini aja udah gak masuk akal, akan membubarkan grup SM yang tidak menghasilkan uang. Pertanyaannya, emang ada grup SM yang tidak menghasilkan uang? Itu yang pertama. Yang kedua, berita kayak gini akan membawa-bawa GFriend. Selalu di framingnya ke sana. Nanti kalau Hype mengakuisisi atau Hype jadi pemilik SM Entertainment, yang mana itu nggak masuk akal karena Hype cuman ngebeli 14% aja 5 triliun harganya, apalagi milikin SM. Itu mahal banget gitu. Hype itu bukan pemilik SM ya, Hype itu hanya pemegang kekuasaan terbesar. Dia nggak bisa semena-mena memutuskan sesuatu. Hype harus rapat direksi sama pemegang saham yang lain dulu untuk memutuskan sesuatu di SM Entertainment. Itu yang pertama. Soal GFriend, ini gue bingung. Framingnya kenapa GFriend itu bubar karena Hype Labels, gue bingung. Apa framing itu datang dari siapa? Kenapa itu digembor-gemborkin? Karena gini, kita masuk akal aja, make sense aja. Waktu Hype akhirnya mengakuisisi beberapa agensi, yang diakuisisi bukan 1-2 agensi, ada beberapa agensi. Ada agensi Pledis, di bawahnya waktu itu ada Seventeen, ada juga Nues, ada Source Music, di bawahnya ada GFriend gitu. Ada juga satu agensi lain, gue lupa namanya siapa. Di bawahnya ada Promise9. Ini beberapa grup aja ya kita sebut. Jadi waktu mengakuisisi, Hype jadi punya Seventeen, Nues, GFriend dan juga Promise9. Dari 4 itu aja, dari 4 grup itu hanya satu yang bubar, yaitu GFriend. Seventeen dan Nues dan Promise9 itu gak bubar. Dan apakah GFriend alasan dibubarkannya karena gak menghasilkan uang? Wow, waktu itu nama GFriend lagi gede-gedenya juga, masih gede banget. Bahkan gue bisa bilang GFriend sama Promise9 di era itu ya, di era GFriend bubar itu masih gede nama GFriend ketimbang Promise9. Tapi GFriend bubar. Nah pertanyaannya, apakah Hype yang ngebubarin? Ya kali Hype mengakuisisi sebuah agensi Source Music yang artisnya cuman GFriend, di mana Source Music itu dapat duit dari GFriend, terus dia mengakuisisi, terus ngebubarin grup. Lah kan dia mengakuisisi sebuah agensi untuk mendapatkan untung. Kalau grupnya dibubarin kan jadi nggak dapat untung dong. Nah, apakah Hype Labels yang setolol itu udah mengakuisisi agensi, udah ngeluarin duit terus ngebubarin grupnya gitu? Pertanyaannya sekarang, ini Hype Labels yang ngebubarin atau Source Musicnya yang punya agenda sendiri sehingga ngebubarin GFriend? Kita nggak tahu agendanya apa. Sekarang Source Music sendiri udah punya girl group baru, yaitu Les Seraphim kan gitu. Jadi maksud gue, Hype membubarkan GFriend aja tuh sampai sekarang itu tuh cuman
cuman framing yang nggak pernah terbukti kenyataannya. Kalau lu tarik secara logik, nggak masuk logiknya gitu. Karena apa? Karena grup Seventeen nggak dibubarin, NU'EST nggak dibubarin, Fromistan nggak dibubarin. Bang, NU'EST kan sekarang udah bubar. NU'EST bukan dibubarin, kontraknya member NU'EST udah habis sama agensi Pledis. Abis itu mereka yang 3 orang, kan dia berlima, yang 2 memutuskan perpanjang kontrak sama agensi, yang 3 memutuskan keluar karena mau ngejar mimpi masing-masing. Dan bukan cuma NU'EST grup yang 7 tahun kontraknya habis itu masing-masing ngejar impiannya. Ada banyak. Kemarin iKON dari YG setelah 7 tahun cabut. Ada banyak grup yang seperti itu. GOT7 habis dari JYP cabut setelah 7 tahun gitu ya, bukan dibubarin gitu. Jadi GFriend ini dibubarinnya bukan karena hype, tapi karena source musiknya. Dan gak sampai di situ aja. Kemarin gua udah bilang kan bahwa sekarang berita-berita yang ada atau yang muncul dari media Korea itu bener-bener framing satu arah. Media harusnya netral, gak boleh framing satu arah. Media tuh harusnya dari, kalau ada 2 kubu yang lagi bertentangan, ngeberitain dari sudut pandang kubu yang A, habis itu sama sudut pandang kubu yang B. Tapi sejauh ini semua beritanya dari satu sudut pandang aja dan menyerang satu pihak aja. Pihak yang diserang siapa? Seperti yang gue bilang dari kemarin, yang selalu diserang adalah pihaknya Lee Suman dan juga pihaknya Hype Label. Nah, setelah kemarin gue sempat ngebahas ada berita framingnya 85% karyawan di SM Entertainment gak setuju sama akuisisi Hype gitu, yang ditentang sama Kanes, dianggap Kanes itu framing dari Kakao, media play dari Kakao. Hari ini muncul lagi berita reaksi karyawan SM Entertainment sebut kehilangan motivasi setelah kabar Hype akan segera akuisisi. Muncul lagi beritanya seperti kemarin, mirip-mirip gitu. Ada karyawan yang katanya dari SM Entertainment yang mengeluh gitu, tapi anonim, gak dikasih tahu dia beneran karyawan SM apa enggak gitu, tapi beritanya muncul. Dan hari ini muncul berita yang sangat panas di mana gabung dengan Kakao, CJ Entertainment pertimbangkan akuisisi saham entertainment. Yap, sebenarnya setelah berita ini langsung muncul tanggapan dari CJ-nya dan langsung dibantah sama pihak CJ-nya gitu. Cuman berita ini tiba-tiba muncul dan katanya, nih kita bahas berita ini dulu ya. Katanya Kakao ngajak CJ supaya CJ beli saham di SM 19% untuk ngalahin jumlah sahamnya Hype Labels. Gua bener-bener kocak waktu sebelum akhirnya dibantah CJ ya. Gua lucu banget. Kakao aja sahamnya masih saham yang dianggap ilegal nih sekarang. Saham yang nggak sah lah bahasanya gitu. Kok berani-beraninya mereka tiba-tiba ngeluarin berita bahwa mereka ngajak CJ Entertainment gitu. Dan yang lucu lagi, kalau jadi CJ Entertainment ikutan dalam peperangan ini masuk ke SM Entertainment juga, gue nggak kebayang lagi. Buat yang nggak tahu, CJ Entertainment itu adalah perusahaan yang punya Mnet, salah satunya Mnet, stasiun TV Mnet, yang berkali-kali nyurangin artis SM, yang berkali-kali ribut sama SM Entertainment gitu. Masa diajak pemiliknya si CJ ini untuk investasi di SM Entertainment, apa nggak mengkhianati SM-nya sendiri? Tapi beruntung akhirnya sama pihak CJ Entertainment itu dibantah, katanya itu tidak benar. Nih keterangannya, katanya gini, kami memang memiliki rencana untuk akuisisi tahun 2021, namun saat ini kami tidak memiliki rencana akuisisi untuk SM Entertainment gitu ya. Waktu tahun 2021, 2 tahun yang lalu, Lee Suman mengumumkan akan menjual sahamnya, itu yang nawar Kakao, CJ juga nawar, Hype juga nawar kan gitu. Dulu nawar tapi sekarang enggak, itu dibantah sama pihak CJ-nya. Tapi sekali lagi berita ini muncul. Nah, sekarang pertanyaannya, beritanya siapa yang bikin? Ayo, beritanya kok satu framing, berita yang menguntungkan pihak satu doang dan menyudutkan pihak yang lain doang gitu. Enggak cuman itu, tiba-tiba hari ini juga muncul rumor kencannya Jungkook BTS dan aktris Liu Bi. Ini diungkapkan oleh reporter Lee Jin Ho, katanya mereka berdua memang berkencan dari tahun 2021 katanya sampai 2022. Padahal berita ini udah pernah dibantah oleh Big Hit Music secara nyata di tahun kemarin, tapi ternyata rumor ini muncul lagi. Diperlihatkan katanya Liu Bi dan Jungkook itu sering memakai barang couple dan mereka juga sering berbagi hadiah gitu. Katanya Liu Bi juga pernah
pamerin hadiah mewah dari Jungkook di Instagramnya. Kok tiba-tiba rumor ini yang udah pernah dibantah dulu tiba-tiba naik lagi sekarang di saat Hype lagi berperang melawan pihak lain nih sekarang. Dan yang terbaru nih, CEO Hype Labels Park Ji-won ungkap Lee Soo-man tidak akan terlibat dalam urusan manajemen maupun produksi di SM. Yap, CEO tersebut juga menyatakan bahwa kami sepenuhnya menghormati warisan SM. Kami bermaksud untuk memastikan kemandirian SM. SM adalah perusahaan yang memiliki nilai tersendiri. Hype akan memberikan SM sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang sembari mempertahankan warna khas agensi. Terus CEO itu juga ngomong Lee Soo-man tidak akan terlibat dalam urusan manajemen dan urusan produksi mulai saat ini. Kami tidak berniat membayarnya dalam bentuk royalti. CEO menekankan bahwa Hype Labels akan berusaha untuk mendukung sistem multi-label atau multi-produksi yang sudah berfungsi di bawah Hype Labels tuh. Lihat, Lee Soo-man seperti yang gue bilang kemarin, rela kehilangan ininya, rela kehilangan segalanya di tangan Hype Labels ketimbang Chris Lee. Makanya gue selalu bilang bahwa sedendam apa Lee Soo-man sama Chris Lee ini sampai dia rela menghilangkan segalanya, dia rela menghilangkan royaltinya yang dielulukan katanya karena royalti ini masalahnya gitu. Dia rela kehilangan royaltinya juga ke Hype Labels, bukan ke tangan Chris Lee. Padahal kalau ke Chris Lee pun royaltinya juga bakal hilang gitu. Tapi dia lebih ikhlas ke Hype Labels, ya itu gue masih penasaran. Dan terakhir, kasus ini tentunya memakan korban, yaitu korbannya artis sendiri. Ini yang bikin gue sedih guys. Berita terbarunya, internal SM Entertainment sedang chaos. Kisah ini mengaku bingung hubungi siapa jika ingin konser encore. Yap, jadi kemarin itu kisah ini itu sempat melakukan live gitu guys. Di live tersebut dia ditanya sama fansnya, ayo dong bikin encore dong, bikin konser encore gitu, konser untuk dia karena dia juga abis comeback solo kan gitu. Terus Key-nya malah ngejawab ini, aku ingin mengadakannya juga, tapi dengan siapa aku harus berbicara agar mengadakan konser. Aku adalah seseorang yang menginginkannya sama seperti orang lain, tapi aku tidak tahu, labelnya terganggu kan sekarang. Jadi nah itu kata si Key gitu, dalam artian Key juga bingung, dia mau ngomong ke siapa, karena sekarang SM kebelah dua, ada pihak Lee Soo-man dan Hype, ada pihak Chris Lee dan juga Kakao Entertainment. Dia mau ngomong, dia mau ngadain konser, tapi ngomongnya ke siapa, itu sedihnya gitu. Dulu waktu Lee Soo-man masih di SM, masih bener-bener SM masih adem-adem aja nih. Dia kalau mau konser ya tinggal ngomong ke Lee Soo-man. Dia kan deket banget sama Lee Soo-man. Ngomong ke Lee Soo-man, nanti Lee Soo-man ngomong ke direksi, jadi deh konsernya gitu. Kalau sekarang dia bahkan bingung karena perusahaannya lagi kacau. Itu sih beritanya sejauh ini sampai situ, dan jujur gue sedih ngelihatnya. SM Entertainment bener-bener lagi sakit sekarang. Gue cuma bisa bilang get well soon, cepet sembuh secepatnya SM Entertainment. Semoga permasalahan ini segera berakhir. Dan terakhir nih yang bikin gue sedih datang dari YG Entertainment. Padahal gue lagi seneng-senengnya dari kemarin nge-reactionin Baby Monster. Yang bikin gue seneng juga adalah karena Lee Soo-man udah kembali jadi eksekutif produser dan bener-bener akan megang Treasure dan juga Baby Monster full ke depannya seperti dulu. Mereka yang Hyunsuk ini megang artis-artisnya. Tiba-tiba hari ini muncul berita sidang banding yang Hyunsuk terhadap tuduhan pengancaman informan dan atas kasus narkobanya penyanyi BI akan berlangsung pada 28 Maret mendatang. Banding ini diajukan oleh jaksa karena merasa tidak puas dengan putusan hukum. Nah, di sini gua nggak mau baca berita fullnya ya. Kalian kalau mau baca bisa ke fanbase YG Kwachi atau support YG Family gitu. Di sini gua mau mengucapkan kesedihan gua aja gitu, karena jujur gue lagi seneng-senengnya sekarang terhadap YG Entertainment, karena YG lagi bahasanya bener-bener berusaha merakit segalanya untuk naik gitu. Lo tahu beberapa hari belakangan gue sibuk mereaction Baby Monster, teaser-teasernya gitu, ngasih komen tentang segala-segalanya tentang Baby Monster, karena memang gue menunggu banget Baby Monster ini gitu. Dan yang bikin gue seneng adalah yang Hyunsuk bener-bener udah kembali sebagai eksekutif produser di YG Entertainment. Dia udah berani munculin mukanya lagi. Selama bertahun-tahun dia nggak munculin mukanya lagi, akhirnya muncul lagi dari awal tahun ini gitu. Dan kita tahu bahwa dia yang akan megang Treasure dan juga Baby Monster ke depannya. Lagi seneng banget nih gua, tiba-tiba berita ini muncul. By the way, buat kalian yang nggak tahu nih, gua kasih tahu, yang Hyunsuk itu udah diputuskan tidak bersalah kemarin sama hakim. Kasusnya harusnya udah benar-benar kelar. Karena udah kelar kan, akhirnya dia benar-benar balik ke YG gitu. Tiba-tiba sekarang ada jaksa yang nuntut yang Hyunsuk lagi karena tidak puas sama hasil keputusan hakim. Gue yang kayak,
wah nggak pengen banget orang seneng nampaknya. Yang Hyunsuk baru gini ya, waktu yang Hyunsuk akhirnya diputuskan bebas, kalau nggak seneng harusnya kan langsung aja dituntut lagi gitu. Kenapa nunggu dulu? Akhirnya dia udah balik ke YG, udah nampakin wajahnya lagi berusaha promosiin Baby Monster nih, bangun hype Baby Monster sebelum debut, malah dituntut lagi. Kayak emang kayaknya banyak yang nggak suka sama YG, selain sama SM sama YG juga. YG udah pernah ngalamin kejadian buruknya dari 2019 dan bertahun-tahun lama banget gitu sedihnya sebagai fans dari artis di YG. Karena Yang Hyunsuk, gue ngefans sama Yang Hyunsuk karena Yang Hyunsuk tuh seniman gitu. Gue ngefans sama Yang Hyunsuk dari awal gue kenal Big Bang gitu. Jadi gue selalu nganggap kalau Yang Hyunsuk ini adalah salah satu ruh terkuatnya artis-artis YG Entertainment. Dia adalah quality controlnya nih, bapaknya artis-artis gitu. Jadi ketika dia balik, gue udah pede banget nih sama karyanya Treasure, Baby Monster ke depannya gitu, karena udah dipegang sama si empunya gitu. Tiba-tiba ada berita ini. Gue sih, tapi ini keyakinan gue ya, Yang Hyunsuk yang sekarang ini akan lebih mudah menang lagi, karena yang kemarin kok lama banget kemarin tuh, dari 2019 baru kelar akhir 2022. Gila gak? 3 tahun ngapain aja lah tuh hakim gitu. Yang sekarang karena cuman banding dan yang sudah pernah menang, gue yakin tim pengacara dan lain-lain udah punya kekuatan besar untuk membuktikan bahwa tidak bersalah. Sih kita doain nggak usah lama ya, sebulan paling lama udah kelar kasusnya Yang Hyunsuk ini, maksudnya bandingnya Yang Hyunsuk ini gitu, supaya selesai semuanya dan fokus ke Baby Monster. Emang kampret ini siapapun yang melakukan ini udah jelas ada otak di belakangnya yang terus-terusan ngejok atau nyerang YG Entertainment, lebih tepatnya nyerang Yang Hyunsuk. Gua nggak tahu Yang Hyunsuk seberani apa dulu sampai dibikin begini, dibikin bener-bener berusaha untuk dijatuhkan. So itu aja yang mau gue bahas. By the way, hari ini tiba-tiba gue lagi syuting ini keluar berita bahwa Suga katanya akan menggelar konser Agusdi Tour di Tangerang pada bulan Mei, guys. Katanya 3 hari lagi. Buat fans BTS yang mau Suga, yang mau nonton Suga, yuk segera nabung dan siap-siap untuk beli tiketnya, siapin duitnya. Oke, Suga akan segera datang. BTS-nya udah lama nggak datang ya, Suga datang solo. Keren lah pokoknya Suga. Mari dipersiapkan uangnya, oke?